Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Trihandoyo. Saya adalah mahasiswa Magister Teknik Sistem Angkatan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan resensi atau mereview sebuah buku yang sangat menarik, yaitu buku dengan judul Pola Pikir Sistem. Buku ini ditulis oleh Bapak Dr. Ing Agus Mariono. Beliau adalah dosen dan peneliti sekolah vokasi di Universitas Gadjah Mada. Selain itu, beliau juga mengajar di Magister Teknik Sistem. Beliau juga aktif dalam melakukan penelitian dan penerapan teknologi. Salah satunya adalah mengembangkan gamma rain filter, yaitu alat penyaring dan penampung air hujan yang membawanya menerima penghargaan paten terbaik dalam Malam Anugerah Insan Berprestasi UGM. Buku ini diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press pada tahun 2014. Buku ini dengan halaman 121 ini juga telah dilakukan 3 kali pencetakan. Cetakan yang pertama yaitu pada Agustus 2014, cetakan yang kedua pada Agustus 2015, dan cetakan yang ketiga yaitu pada Agustus 2019. Salah satu alasan kenapa saya memilih buku ini sangat menarik karena berisi tentang pola pikir sistem yang belum banyak disampaikan dan dibahas dalam dunia pendidikan. Padahal pola pikir sistem sangat berguna dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan kita. Selain itu, buku ini juga disampaikan dengan bahasa yang komunikatif dan sederhana sehingga mudah dipahami dan dirasakan oleh para pembaca yang membaca buku ini. Selanjutnya kita langsung akan menuju ke bagian isi buku ini. Yang pertama yaitu bagian prakata penulis. Bagian ini menyampaikan tentang gambaran singkat tentang buku ini, latar belakang penulis dalam menulis buku ini, dan juga ucapan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam menyusun dan penerbitan buku ini. Kemudian pada bagian pengantar, bagian ini berisi review singkat yang disampaikan oleh Bapak Dr. Gatot Hari Priyawirejanto. Dalam reviewnya disampaikan apresiasi terhadap buku ini yang telah memberikan justifikasi secara ilmiah tentang pola pikir sistem yang selama ini belum banyak dipelajari di dunia pendidikan maupun di lingkungan kehidupan kita. Selanjutnya, sebelum memasuki ke pokok bahasan dalam buku ini, disampaikan bagian latar belakang. Pada bagian ini disampaikan penjelasan dan definisi singkat tentang pola pikir sistem. Selanjutnya disampaikan urgensi penulis menyusun buku ini. Di sini disampaikan oleh penulis bahwa pola pikir sistem belum masuk ke dalam pola pikir bangsa Indonesia sehingga banyak masalah bermunculan dan penyelesaiannya masih bersifat asistemis sehingga penyelesaian tidak tuntas dan bahkan memunculkan masalah baru. Di sisi lain, negara-negara maju sudah terbiasa mengimplementasikan pola pikir sistem dalam menyelesaikan masalah politik, ekonomi, teknologi, pertahanan keamanan, dan bidang-bidang lainnya. Bagian selanjutnya adalah benang merah berpikir sistem yang terdiri dari sinergi, metabolisme, filosofi, visi misi, dan tujuan, waktu, optimalisasi, prioritas, networking, dan beberapa istilah lain yang merupakan inti dari berpikir sistemis. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan buku ini yang terdiri dari 6 bab. Sebelum membahas tentang pola pikir sistem dan esensinya, pada bab pertama ini dibahas tentang pola pikir asistemis atau pola pikir yang tidak sistemis, yang pada umumnya dipakai dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Dalam buku ini disampaikan ada 9 pola pikir asistemis, yaitu diantaranya pola pikir sektoral, pola pikir temporal, pola pikir pragmatis, pola pikir insidensial, pola pikir tekstual, dan pola pikir kontekstual. Ada juga pola pikir pragmatis, pola pikir integralistik, dan pola pikir parsial. Dari beberapa pola pikir asistemis tadi, pola pikir yang paling mendekati pola pikir sistemis adalah pola pikir integralistik, karena pola pikir tersebut sudah mencoba mengaitkan antar elemen dalam sistem tersebut.
Tetapi pola pikir sistem lebih komprehensif dan mengandung hampir semua unsur dalam sistem tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan tentang pola pikir sistem. Dalam buku ini dijelaskan bahwa sistem didefinisikan sebagai keterpaduan antar elemen yang saling berinteraksi, berintegrasi, sharing, dan kolaborasi untuk tujuan tertentu dengan proses mekanisme metabolisme, loop feedback, input proses output tertentu dengan tujuan dan target tertentu, dengan mekanisme kontrol, perencanaan, dan evaluasi secara kontinu, bersifat terbuka, mempunyai batasan, dan berada dalam lingkungan tertentu. Selanjutnya dalam buku ini dibahas tentang tingkatan berpikir dalam menyelesaikan masalah, yang terdiri dari tingkatan yang paling tinggi adalah jenjang berpikir sistem. Dalam penjelasan terkait materi ini disertai juga dengan skema dan gambar dalam pengambilan keputusan pada berbagai jenjang pemikiran sistem tersebut. Kemudian pembahasan subbab selanjutnya adalah penjelasan tentang ciri-ciri sistem yang terdiri dari 11 ciri. Kemudian dilanjutkan dengan subbab yang membahas tentang struktur sistem. Struktur sistem sendiri dapat dijelaskan di sini sebagai suatu hubungan bangunan sistem yang padanya terdapat elemen sistem yang disebut sebagai subsistem. Dalam penjelasan ini juga disampaikan sebagai suatu contoh gambar struktur organisasi yang menggambarkan sistem dan subsistem dalam organisasi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bab 3. Di sini bab 3 membahas tentang konsep berpikir dan berperilaku secara sistemis. Pada bab ini disampaikan tentang inti sistem dan lingkungannya. Di sini disampaikan bahwa inti sistem dijelaskan sebagai subsistem atau gabungan subsistem yang sedang berlangsung dalam loop proses yang mempunyai pengaruh paling dominan dalam sistem tersebut. Tetapi di sini juga dijelaskan bahwa inti sistem sendiri juga merupakan suatu sistem. Selain itu, juga dijelaskan lingkungan sistem yang merupakan tempat hidup sistem tersebut. Jadi, sistem mendapat segala kebutuhannya dari lingkungannya sistem tersebut. Pada bab ini, pembahasan selanjutnya adalah tentang sistem dalam keseimbangan atau zero sum game. Maksud dari keseimbangan di sini adalah dalam sistem tersebut interaksi antar elemen tidak saling merugikan sehingga sistem akan hidup berkelanjutan. Contohnya di sini adalah petani melakukan reboisasi lingkungan yaitu atau hutan, maka air akan tersedia untuk lahan pertanian petani tersebut. Di dalam bab ini juga dibahas tentang metabolisme sistem. Dijelaskan bahwa metabolisme sistem adalah seluruh proses interaksi yang mendukung dan menyebabkan terjadinya transfer antar elemen sistem, sehingga sistem hanya akan berproses menghasilkan kinerja jika metabolisme sistem tersebut dapat berjalan dengan baik. Bahasan lain yang disampaikan dalam bab 3 ini adalah tentang interaksi dalam sistem, dunia pikir dan dunia nyata, kontrol dan perencanaan sistem, dan faktor pengungkit serta beberapa subbab lain yang berkaitan dengan konsep berpikir sistem. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 4 yang lebih menarik karena di sini dibahas tentang implementasi pemikiran sistemik, yaitu berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia berpikir dan berperilaku secara sistemis. Pada bab ini dibahas bagaimana mengembangkan sumber daya manusia supaya berpikir dan berperilaku sistemis. Ini merupakan hal yang penting mengingat perkembangan permasalahan dewasa ini sudah sangat begitu kompleks. Pada bagian selanjutnya dijelaskan tentang pengembangan berpikir sistemis pada beberapa sektor, yaitu pengembangan pada individu, yaitu pada tingkat anak sampai dengan remaja, mahasiswa, dosen, dan juga sampai dengan dewasa. Pengembangan berpikir sistemis pada individu dijelaskan sebagai proses untuk menanam kesadaran kepada individu bahwa setiap individu pasti akan melakukan interaksi dengan individu lainnya, misalnya dengan keluarga, orang tua, teman, saudara, atau lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Dengan kesadaran tersebut, maka setiap individu dalam mengambil keputusan pasti akan mempertimbangkan individu lain yang berkaitan dengannya.
Selanjutnya, jika pola pikir sistemis tersebut sudah tertanam pada tiap-tiap individu, maka konsep berpikir sistem akan lebih mudah ditanamkan pada sektor-sektor lainnya yang berhubungan dengan kehidupan kita di masyarakat maupun bernegara dan juga dalam dunia pekerjaan kita. Selanjutnya di sini kita masuk ke bab 5 yang pembahasannya lebih spesifik, yaitu pengembangan program S2 dalam konsep kesisteman. Dalam bab ini dijelaskan bagaimana konsep sistem yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dapat diterapkan dalam pengembangan suatu institusi pendidikan, yaitu misalnya program S2. Di sini disampaikan bahwa konsep pendidikan S2 adalah mencetak lulusan program yang menguasai kaidah-kaidah sistem, yaitu mampu melihat permasalahan bidang apapun dari kacamata sistem yang menyeluruh, bukan secara sektoral pada bidang-bidang tertentu. Dengan konsep tersebut, maka akan dihasilkan output dan outcome yang berbeda jika dibandingkan dengan program S2 lainnya. Selanjutnya kita sudah sampai ke bab terakhir, yaitu bab 6 yang menjadi bab penutup dan rekomendasi dalam buku ini. Pada bagian penutup dalam buku ini disampaikan bahwa dari pembahasan terkait dengan pola pikir sistem menggambarkan bahwa betapa luasnya pemakaian pola pikir sistem dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Pendekatan kesisteman merupakan pendekatan yang bersifat universal yang dapat diterapkan dalam segala bidang kehidupan. Oleh karena itu, dalam buku ini disampaikan bahwa pemahaman kesisteman sangat penting untuk diajarkan kepada setiap individu, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, karena dengan pemahaman tersebut setiap individu akan melakukan interaksi, sinergi, dan kolaborasi dengan individu lain, kelompok, dan juga antar elemen lainnya. Sebagai penutup buku ini disampaikan rekomendasi terkait dengan pendekatan kesisteman, diantaranya yaitu yang pertama adalah perlu dilakukan usaha ekstra untuk menyebarkan pola pikir sistem dari tingkat anak, remaja, dan dewasa. Kemungkinan bisa dilakukan melalui kurikulum dalam dunia pendidikan. Perlu dilakukan peninjauan atau kajian mengenai kaidah kesisteman terhadap kebijakan dan program pemerintah. Hal ini penting untuk mengatasi adanya tumpang tindih dan inefisiensi kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Selanjutnya disampaikan bahwa berpikir sistem perlu dimasyarakatkan agar bangsa Indonesia dapat bersaing dengan negara lain yang sudah lebih dulu menerapkan pola pikir sistem dalam menyelesaikan masalah bangsa dan mengembangkan bangsa mereka. Setelah membaca buku pola pikir sistem ini yang dikarang oleh Bapak Dr. Ing Agus Mariono, saya merekomendasikan untuk buku ini, terutama yang berhubungan dengan berpikir sistem, karena mungkin ini salah satu buku yang baik karena masih jarang sekali buku yang isinya tentang pola pikir sistem. Jadi saya merekomendasikan jika ingin memahami pola pikir sistem, buku ini sangat berguna bagi kita. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan beberapa patah kata terkait dengan buku ini setelah membaca buku ini ya. Terapkan pola pikir sistem dari diri sendiri, aplikasikan dalam kehidupan, dan sebarkan kepada orang lain di sekitar kita. Berpikir sistemik untuk perubahan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.